Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi lihat video saya ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya sedikit cepat buat videonya karena di sini banyak sekali yang request. Ini salah satunya. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah video melalui WhatsApp saya, tapi tidak ada judul atau tajuknya. Oke, daripada penasaran, sama-sama kita lihat. Apa nih? Masya Allah, mengucapkan bismillah dulu loh. Oh, cepatnya. Ya Allah, Paci ini, Masya Allah, ketek, udah profesional banget ya. Ini buah apa itu? Tadi tahu mangga kan, terus nenas. Ini apel kah? Apel kah? Cepet kali loh. Lincah. Pada umurnya udah tua si Paci ini. Oh, Masya Allah. Potong, Masya Allah. Oh, ini mangga. Ya Allah. Garam gula masuk. Oh, masuk. Oh, ini rujak ya nampaknya ya. Kalau di sini rujak ya. Ya Allah. Gimana nggak berkah ini? Insya Allah berkah ini Paci. Apa-apa dimulai dari bismillah loh. Kau rasa kau mampu? Tuh banyak kali ya. Berapa guys gitu ya? Nggak kedekut sih Pacinya. Insya Allah berkah Paci. Masya Allah. Motongnya itu macam chef di hotel loh. Apa nih? Oh, ininya apa nih? Sambalnya ya. Oh, itu nampaknya apa? Garam sama itunya. Wih, sedap nih. Terliur nih malam-malam, tengok ini. Ya Allah. Videonya saya nak tahu harganya berapa, segitu banyak banget ya. Aduh. Sekali lagi saya salut sama Paci ini. Yang pertama, cara potongnya ini udah profesional. Dan kedua, dia apa-apa mengucapkan bismillah dulu ya. Dan di sini Paci ini bagi banyak sekali ya, tidak kedekut. Apakah ini porsinya macam ini atau macam mana nih? Ini banyak banget loh kawan-kawan. Untuk satu keluarga ini bisa nih. Oke, saya ulang lagi kawan-kawan ya. Saya tidak puas hati karena videonya sangat cepat sekali. Masya Allah Paci ini. Lihai banget Paci ini cara motongnya ya. Udah macam chef di hotel. Kalau saya tek. Kalau ini hitungan saat saja, hitungan detik saja. Sekelip mata. Bismillah dulu loh. Basmalah dulu, Masya Allah. Tuh, wah Allah. Hanya hitungan saat saja tuh. Oh, fix ini dulunya si Paci mantan chef nih. Tuh, kalau orang biasa nggak bisa macam itu kawan. Swear. Udah semaya, tak oke lah. Banyaknya dikasih. Ini apa sih yang hijau nih? Apple kan? Nak pecah nih susu ke sekali. Ini bahasa apa sih? Kelantan ya? Apa Terengganu? Oh, Masya Allah. Allahu Akbar. Banyak ini. Lu suka dibaginya banyak lu ya kan. Oh, ini apa ya? Buah apa? Mangga ya? Oh, mangga. Garam gula masuk. Oh, masuk. Wih, gila loh. Masya Allah. Bismillah loh. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Wajib. Sehat selalu, dimurahkan rezeki, dilimpahkan rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak lu ya, Masya Allah. Tidak kedekut. Berapa segitu ya? Ada 10 ringgit segitu kamu. Kalau dekat sini udah berapa ya segitu ya? Banyak. Kalau dekat sini antara 8 ringgitan lah. Kalau segitu ya. Alright. Masya Allah, tabarakallah Paci ya. Udah motongnya profesional, lepas tuh tidak kedekut, baginya banyak. Karena Paci ini berkeyakinan kalau ngasih banyak itu sekalian sedekah. Maka dari itu zaman Nabi, peniaga itu jarang susah ya. Ibaratnya mereka itu berniaga sekalian sedekah. Maka dari itu Allah lebihkan. Kalau zaman Nabi kan orang susah itu populer. Kalau sekarang orang kaya yang populer. Siapa yang susah dari zaman dulu itu populer sekali.
Orang tuh berebut-rebut untuk susah zaman dulu. Sekarang Masya Allah riak di mana-mana ya. Allah sehat selalu Pak Ci ya, dimurahkan rezeki, panjang umur, sehat selalu. Intinya sehat. Karena sehat itu hal yang paling mahal di antara yang lain. Buat apa banyak duit kalau banyak penyakit, kan? Oke, next di sini ada saudara dari Malaysia namanya Amiro Malaysia, kirim sebuah link video di WhatsApp saya. Dia lepas tuh ngechat saya macam ini. Satu kereta membuang sampah kotak rokok di atas jalan raya semasa macet. Macet itu sesak ya. Pandai juga dia cakap bahasa Indonesia ya. Kemudian pemandu di belakang kereta tersebut keluar menegur dan pulangkan semula sampah kotak rokok yang dibuang oleh pemandu kereta tersebut. Makasih. Masya Allah. Mesti yang buang sampah itu bekas rokok itu malu ya. Sampahnya dibalikkan lagi. Saya sering jumpa macam itu di jalan-jalan kan ya. Kadang-kadang orang bawa motor, lepas tuh istrinya kalau nggak anaknya itu buang sampah sembarangan, buang botol ataupun plastik ataupun cawan bekas minum. Kebanyakan macam itu saya jumpa. Kesadaran untuk kebersihan itu tidak ada sama sekali. Makanya saya geram. Yang herannya ketika anaknya buang sampah, orang tuanya tidak menegur, diam saja. Kalau saya tegur, tidak boleh macam itu. Harus jaga kebersihan. Karena Islam mengajarkan kebersihan ya kan. Oke, kita akan lihat videonya kawan-kawan ya. Oh iya, macet nih. Yang mana nih sampahnya? Oh, itu. Wow. Oh. Sampahnya ternyata kecil tadi ya. Saya tadi baru ngeh ternyata itu kecil ya. And then begitu diambil langsung dimasukkan loh. Bagus nih macam ini. Si abang ini bukan riak ya. Si abang ini bagi pengajaran kepada orang di luar sana supaya jangan buang sampah sembarangan. Bukan riak ini si abang ini. Bagus si abang ini, tegas. Mudah-mudahan ramai seperti abang macam ini ya. Jaga kebersihan, jaga lingkungan. Jangan sembarangan lah. Lagi pula yang punya kereta itu apa salahnya menyediakan kantong plastik di dalam keretanya kan? Tidak susah ya kan. Sedangkan saya aja kemana-mana itu ya, misalkan mau pergi ke suatu tempat itu, sediakan B ya. Misalkan ada apa-apa itu masukin B. Saya selalu mengajarkan sama adik saya jangan buang sampah sembarangan. Salah satu contohnya waktu itu saya kan pergi ke suatu pantai ya. Na'udzubillah min zalik ya, sampah di mana berserak-serakan ya kan. Waktu saya foto di IG itu kan ya, sekeliling saya kan tuh sampah semua itu. Tidak menjaga lingkungan. Macam mana tidak pemanasan global, orang semuanya jorok sekarang mah ya. Islam mengajarkan kebersihan akan tapi tidak bersih sama sekali. Mindsetnya itu harus dirubah lah ya kan. Apalagi khususnya buat orang-orang yang buang sampah sembarangan ke kali atau ke sungai itu. Kalau misalkan Allah turunkan bencana ya, banjir, mereka mengeluh, ya Allah kenapa turunkan bencana? Padahal mereka yang buat. Contohnya longsor. Kalau longsor itu kan ulah manusia. Kalau misalkan pokok itu tidak ditebang ya kan, tidak mungkin longsor. Air itu akan menyerap di pokok itu. Kalau misalkan pokok ditebang ya, air mau nyerap di mana coba ya? Akan tetapi orang zaman sekarang itu hanya mementingkan untung dan tidak peduli. Itu yang masalahnya. Tidak peduli, masa bodoh ya kan. Saya buang sampah dimanapun ya kan. Tapi salut sama abang Malaysia ini, salah satu ini ya kan. Ini salah satu contoh yang baik, patut kita contohi ya. Oke, kita play satu kali lagi ya. Saya tidak puas hati karena ini videonya cepat sekali. Nah, itu sampahnya kecil kan, bekas rokok. Apa salahnya taruh di kereta ya? Nah, untuk si abang ini ada. Masya Allah, si abang nih. Contoh yang baik ini. Mudah-mudahan ramai ya orang macam ini. Mudah-mudahan di luar sana ramai macam abang ini, peduli lingkungan dan kebersihan. Saya yakinlah orang-orang sana itu banyak yang peduli ya kan. Akan tetapi karena ini kecil ya, tak nampak, jadi orang itu ibaratnya tidak lihat ya. Kalau lihat mungkin melakukan hal yang sama ya kan. Mesti orang yang bawa kereta oranye ini malu banget ya. Ada yang negur macam itu. Tapi ini buat pembelajaran yang bawa kereta oranye ini supaya nantinya tak buat macam itu. Amin. Kita doakan yang baik-baik saja. Oh ya, kalian pernah lihat berita tidak kalau Jakarta tahun 2050 itu akan tenggelam? Itu bakal terjadi kan? Di tahun 2050 Jakarta itu bakal tenggelam karena permukaan laut sama darat itu lebih rendah
darat per tahunnya itu terus turun. Kenapa faktornya? Faktornya pembangunan ya. Kalau pembangunan pun di dalam tanah itu dikeruk, lepas tuh banyak hotel-hotel dan warga itu pakai air tanah. Jadi lama-lama setiap tahunnya permukaannya itu turun. Harusnya pemerintah Jakarta itu belajar sama Belanda. Belanda itu negara di atas air. Kenapa Belanda tidak pernah banjir? Karena Belanda itu kan banyak irigasinya, sedangkan Indonesia ya, wah, di sekeliling atau di area sungai itu harusnya kan kasih ruang ya, dikasih pokok-pokok, ditanam pokok-pokok. Akan tetapi ini bangunan semua, macam mana dia ada ruang untuk air itu bergerak ya kan, bernapas. Lepas tuh irigasi itu tak banyak. Macam Belanda kan irigasi di mana-mana banyak, makanya dia tenang-tenang aja, tidak banjir. Padahal negara mereka di atas air loh. Nah itu harus dipelajari. Bahaya betul loh. Terlalu menyepelekan, terlalu anggap mudah sih pemerintah Jakarta. Nanti kalau misalkan sudah tenggelam ya, dikit demi sedikit, baru mereka mengerjakan. Harusnya dari jauh-jauh hari ya. Terbaiklah abang ini ya. Semoga si abang ini dicontoh ramai orang. Kalau misalkan tengok macam ini, langsung ambil tindakan. Oh ya, satu lagi ya, saya mau kasih tambahan. Kadang-kadang ya saya heran sama manusia. Dia sekolah tinggi-tinggi, akan tetapi tidak paham arti kebersihan ya. Buat apa dia sekolah tinggi-tinggi kalau dia nggak tahu kebersihan ya kan? Lebih baik belajar lagi sama anak tadika. Anak tadika aja kadang-kadang dia tahu arti kebersihan lah. Lah ini yang udah dewasa, yang sudah paham awek ya kan. Dia tidak tahu arti kebersihan.